Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hugo Herwanto di channel Cloud Guru Indonesia. Ya, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara kita melakukan deploy Kubernetes cluster dengan standar ready for production. Nah, untuk itu nanti langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara-caranya dan juga topologi beserta langkah-langkah konfigurasinya gitu ya, di slide yang sudah saya siapkan. Oke. Ya, oke. Jadi pada slide ini, saya sudah siapkan. Nah, sebenarnya untuk membuat suatu Kubernetes cluster, itu banyak tools yang bisa digunakan, gitu. Nah, itu ada beberapa, ada kubeadm, kops, dan kubespray. Ini tool yang digunakan biasanya di skala production, gitu ya. Nah, untuk pada kali ini, saya akan coba menggunakan kubespray, yaitu salah satu tool yang biasa saya gunakan untuk mendeploy Kubernetes cluster di host ataupun server yang dimiliki oleh klien saya. Nah, ada beberapa alasan mengapa saya memilih kubespray sebagai tool deployment-nya. Jadi yang pertama, untuk mendeploy menggunakan kubespray sendiri itu manfaatnya adalah yang kita deploy clusternya tentu saja sudah HA ya, sudah highly available. Kemudian yang kedua, dia cukup support banyak terhadap Linux distribusi gitu ya. Ada macam-macam, ada Ubuntu, ada CentOS, kemudian ada Debian juga gitu. Fedora, OpenSUSE, dan masih banyak lainnya gitu ya. Selanjutnya, beginilah ya gambaran dari topologi yang nantinya mungkin akan kita coba gitu untuk membuat suatu Kubernetes cluster ready for production. Nah, minimal untuk membuat Kubernetes cluster dengan skala production sendiri itu minimal 3 node gitu. Jadi kita harus memiliki satu buah server sebagai master dan minimal 2 server sebagai minion. Gitu ya. Gambarnya seperti ini. Jadi 3 server ini terhubung gitu melalui switch mungkin ya. Kemudian terhubung juga melalui koneksi internet gitu. Karena nantinya akan ada requirement untuk kita melakukan instalasi Kubernetes cluster ini menggunakan kubespray, itu wajib memiliki internet gitu. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkahnya sendiri, itu yang pertama kita pastikan nanti sudah memiliki server dengan operating system tertentu yang sudah kita inginkan. Tentunya yang disupport ya gitu dengan kubespray sendiri. Setelah itu lakukan basic konfigurasi seperti mengkonfigurasi IP address gitu ya. Kemudian konfigurasikan juga seperti hostname gitu, pastikan hostname yang mudah kita ingat dan gunakan gitu ya. Selain itu basic konfigurasi seperti biasa gitu ya. Yang kedua, ada beberapa requirement, yaitu kita harus memiliki Ansible gitu ya. Dan juga harus memiliki Python NetAddr. Nanti berdua ini akan digunakan sebagai tool automation-nya dalam mendeploy Kubernetes cluster. Dan tidak pula lupa Jinja gitu. Di sini juga saya cantumkan versi yang diminta dari Ansible dan juga Jinja-nya gitu ya. Ansible sendiri versi 2.9 dan Jinja-nya 2.11 atau lebih baru. Setelah itu konfigurasikan target servernya, pastikan kita punya akses internet. Karena nanti akan kita lakukan pull image gitu ya ke dalam server yang akan kita jadikan sebagai minion gitu. Nah, selain itu juga koneksi internet ini akan digunakan dalam melakukan pull konfigurasi kubespray ya yang pertama kali gitu. Walaupun bisa dilakukan offline, artinya ya kita harus download manual sendiri gitu. Kemudian yang keempat, pastikan kita sudah setting IP versi 4 ya gitu. Saya rasa kalau sudah punya internet sih seharusnya sudah punya IP versi 4 gitu. Sudah ada IP-nya gitu, jadi bisa saling terhubung antar servernya. Kemudian selanjutnya itu pastikan SSH key sudah kita generate nantinya dan dikopikan ke semua server gitu ya. Di dalam cluster ini gitu. Jadi harusnya master minion 2 tadi semuanya sudah punya key yang sama.
Tujuannya apa? Jadi tujuannya nanti di bagian Ansible kita melakukan otomasinya. User ini harus punya akses dari master ke node yang lainnya untuk melakukan instalasi dan konfigurasi. Gitu. Nah, setelah itu pastikan juga firewall-nya itu tidak diaktifkan gitu ya. Ini sementara saja ketika melakukan instalasi. Nanti setelah instalasi bisa di-on-kan kembali gitu. Terakhir pastikan Kubespray nanti ketika dijalankan itu tidak pakai user root. Jadi user biasa tapi yang memiliki privilege eskalasi ke user root gitu. Sehingga nanti ketika di Ansible become ya kita jadikan, jadi di Ansible itu nanti sendiri akan ada perintah become di mana kita melakukan eskalasi dari user biasa ke user root gitu. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi inventory ya pada file Ansible. Nah, bagi yang belum tahu mengenai Ansible mungkin ya, inventory sendiri itu seperti daftar host yang kita manage gitu. Simpelnya seperti itu. Mungkin nanti akan saya buat tutorial Ansible secara terpisah gitu ya, supaya teman-teman yang ingin belajar DevOps juga semakin pede gitu ya. Kemudian yang keempat, kita lakukan planning ya terhadap cluster yang akan di-deploy gitu. Di sini nanti akan ada proses men-setting host-nya gitu, jumlah host yang kita miliki gitu, IP yang ada gitu ya. Dan yang terakhir kita lakukan verifikasi jika instalasinya telah selesai. Oke, langsung saja. Nanti akan saya tunjukkan langkah-langkahnya secara itu ya, technical gitu ya. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman sudah memiliki server bagi yang belajar langsung dari video ini ya. Pastikan sudah punya server, 3 buah server. 3 buah server ini yang satu akan kita gunakan sebagai master, kemudian sisanya atau 2 akan jadi sebagai minion. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan dan sudah juga mengakses gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah juga siap gitu, silahkan gunakan terminalnya untuk mengakses server yang dimiliki. Oke, saya coba untuk buka terminal saya. Ya, oke. Jadi ini merupakan terminal saya. Saya sudah terhubung ke server 1 ya. Ya, ini saya sudah terhubung ke server 1 yang saya miliki. Nah, silahkan teman-teman pastikan dulu sudah terhubung ke server 1 yang dimiliki gitu ya. Nah, yang pertama, atau ini mungkin saya tunjukkan gini ya, sebelahan sama presentasi tadi. Nah, jadi di sini, ya, oke. Jadi di ini yang sudah saya siapkan, langkah yang pertama dilakukan adalah update ya. Ini dilakukan ke ketiga servernya yang sudah dimiliki. Jadi saya akan coba update-kan. Nah, ini merupakan server 2 saya gitu ya.
Oke. Ya, jika sudah selesai, lanjutkan langkahnya. Jadi langkah berikutnya ini, oke. Jadi langkah berikutnya silahkan dilakukan generate SSH key ya. Ini generatekan saja di server masternya. Dan nanti akan dilakukan copy ke server minionnya ya, server 2 dan 3 kalau ke saya gitu. Oke. Mungkin saya taruh root saja, jadi saya taruh dengan sudo ya. Oke. Nah, selanjutnya kopikan key yang sudah dimiliki tadi ya di user root. Jadi login dulu ke user root. Mungkin saya akan coba perbesar ya. Oke. Ya. Nah, tapi di Linux seperti di Linux Ubuntu ya, seperti yang kita ketahui bahwa server Ubuntu itu biasanya default-nya ya, tidak merestrik user root sebagai login gitu dengan SSH. Nah, untuk itu teman-teman silahkan pastikan sudah melakukan allow sementara ya menggunakan user root. Nah, untuk itu silahkan berpindah ke server 2 dan 3 gitu untuk melakukan konfigurasi SSH-nya. Saya coba masuk sebagai root langsung dulu aja. Oke. Di sini saya berikan akses. Oke. Di server 3 juga saya lakukan hal serupa. Oke. Jangan lupa di restart SSH-nya. Oke, setelah itu silahkan kopikan ID ya. Bisa copy ID ke user root dari server yang sudah dimiliki. Oh, sorry, saya belum punya hostname-nya, jadi sementara saya gunakan IP dulu. Oke. Masukkan user root pada server 2. Oh, oke. Saya lupa untuk memberikan password root dulu ya, sorry. Jadi kita harus passwd dulu user root-nya. Oke, jika sudah lakukan langkah sebelumnya, yaitu mengirim copy ID ya ke server 2 dan 3. Oke, sudah. Jangan lupa pada user root di server pertama bisa diberikan password juga. Jadi ketiganya memiliki akses yang sama.
boleh kalau memang mau diaktifkan SSH terlebih dahulu. Oke, jadi di sini permit-nya dikasih. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi yang lain ya, yaitu kita akan melakukan instalasi Python ya, Python 3. Nah, di sini ya, Python 3 pip-nya ini kita akan lakukan instalasi terlebih dahulu. Oke, ini dilakukan di server master saja gitu. Oh, atau di ketiganya nggak apa-apa deh, karena nantinya kita akan melakukan instalasi Kubespray itu membutuhkan Python. Nah, mungkin kita samakan saja versinya jadi Python 3 semua gitu. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah melakukan copy ID ke server 2 dan 3. Selanjutnya kita install Python 3. Lakukan juga pada server 2 dan 3. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya lakukan clone Kubespray repo-nya ya. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya dilakukan clone repo. Ini dilakukan di server master saja, seperti ini. Nah, kita tunggu terlebih dahulu saja. Oke, sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, kita lanjutkan dengan pindah ke directory, kemudian melakukan instalasi requirement-nya. Jadi pada repository Kube sendiri itu sudah disediakan requirement untuk melakukan instalasi Kubespray. Jadi cukup gunakan perintah pip3 install -r requirement. Jadi dia akan langsung menggunakan file requirement ini dan diinstal program-program yang dibutuhkan. Nah, salah satunya nih di sini terlihat kita melakukan instalasi Ansible 2.9.18. Oke, ya di sini kita sudah
kebetulan di server saya sudah memiliki Jinja 2.11 gitu. Nah, ketika dilakukan uninstall, dia langsung ditimpa berarti ini ya, ditimpa ke Jinja 2.11.3 gitu. Oke, langsung saja kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu kita akan membuat inventory. Nah, tidak perlu sulit-sulit untuk bikin inventory-nya. Di Cubase Spray itu juga sudah disediakan sampel, kita tinggal menggunakan sampelnya. Kemudian kita rename dengan nama yang lain. Nah, di sini sudah saya tunjukkan. Oke, kemudian kita langsung sorry, tadi saya lupa melakukan show ini ya, terminalnya. Jadi langkahnya dijalankan saja seperti ini. Pip 3 install -r requirement dan nanti akan melakukan instalasi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan copy inventory dan dijalankan di terminal. Oke. Ya, silahkan bisa dibuka. Oh, sebentar, masih ada satu lagi. Setelah itu kita akan melakukan deklarasi IP, jadi supaya variabel IPS yang yang sudah disiapkan sama mereka itu diubah secara otomatis, di-declare ke sesuai keinginan kita. Jadi kita nggak perlu ngubah secara manual. Seperti ini. Nah, saya IP-nya karena 20, 51, 52, dan 53 saya sesuaikan. Nah, gitu. Tinggal disesuaikan saja sesuai dengan IP yang kita miliki. Oke. Nah, langkah berikutnya di sini kita bisa melakukan konfigurasi filenya nanti ya. Sesuai dengan deklarasi IPS tadi yang sudah kita set. Dijalankan saja di terminal. Oke. Jalankan pada terminal. Oke. Nah, inventory-nya sudah terbuat. Kita tinggal cek saja dan sesuaikan dengan cluster yang mau kita buat gitu ya. Nah, langsung saja dibuka file konfigurasinya di tadi inventory my cluster ya. Itu kemudian host. Ya, host.yaml-nya. Nah, di sini kita sudah memiliki server beserta host-nya gitu ya, IP-nya. Jadi node 1 dengan 51, 52, 53, oke, ini sudah terlihat bagus, sudah sesuai. Host-nya di sini ada node 1, node 2 gitu ya, Cube node-nya. Oh, ini control plane-nya, jadi ini masternya. Kita sesuaikan. Karena saya pengennya masternya hanya pada node 1, maka cukup hapus node 2-nya, tinggalkan saja node 1. Yang Cube node-nya atau minion, saya taruh node 2 dan node 3, seperti ini. Kemudian etcd-nya saya install di semua node saja. Gitu ya. Oke, saya rasa sudah terlihat bagus, sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, itu tinggal teman-teman disesuaikan saja gitu ya. Atau mungkin misalkan nih etcd-nya pengennya di master saja ya, taruh saja di master seperti ini. Itu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Tidak ada yang diganti lagi. Oke. Ya, control plane ini masuknya master ya. Jadi bagi yang belum begitu paham, jadi control plane ini masternya. Oke, jadi Kubernetes cluster-nya terdiri dari master dan minion atau node. Ini saya konfigurasikan seperti ini. Oke, kemudian keluar dan simpan. Yang tergantung text editor teman-teman ya. Saya pakai nano tadi. Oke, kita balik lagi.
Jika sudah selesai dengan konfigurasi tadi ya, kita coba cek langkah berikutnya ya. Di sini ada konfigurasi, playbooknya ya. Nah, kita jalankan playbooknya dengan inventory yang sudah kita miliki dan juga menggunakan user root. Nah, untuk menjaga koneksi supaya kita memastikan bahwa walaupun koneksinya terputus, tapi tetap berjalan, kita gunakan screen ya, program untuk menjalankan komen secara background. Jadi ketika SSH kita mati gitu, saya kan kebetulan menggunakan SSH. Jadi supaya ketika SSH-nya putus, ini tidak mati, saya gunakan screen. Oke, jadi cara menggunakan screen-nya bisa langsung saja. Di Ubuntu default-nya sudah ada, jadi tidak perlu melakukan instalasi. Terus langsung saja buat screen baru, -R, R besar, kemudian gunakan nama yang diinginkan. Misalkan di sini saya A1, saya tulis A1. Ya, saya akan membuka terminal dan misalkan mau balik ke terminal awal, gunakan saja Ctrl AD gini. Nah, itu untuk detach ya. Saya masuk kembali dan saya jalankan perintah untuk melakukan oke. Ya, saya ada yang gagal di ini 20.20.51 tadi belum saya kopikan ya. Oh, permission denied. Oke. Oh, oke, tadi saya belum memberikan permission untuk user root ya. Non-host -R. Oke, jadi kita tetap walaupun hostnya sendiri, tapi di Ansible itu dia tetap melakukan koneksi dulu gitu ya, checking SSH key-nya gitu, non-host-nya. Jadi silakan SSH root add, kemudian jalankan IP-nya 20.20.51. Oke, saya sudah berhasil masuk. Itu yang tertinggal. Terus ada lagi satu. Kita pastikan bahwa instalasinya menggunakan user biasa dan pastikan user biasanya memiliki akses untuk mengakses user root di semua server ya. Untuk itu silahkan buka dulu ya. Gunakan aja vsudo untuk mengubah konfigurasi sudo host ya. Nah, ini. Nah, ini sesuaikan saja, yang penting tujuannya adalah membuat user yang kita miliki itu punya akses untuk eskalasi ya. Jadi bisa digunakan nopasswd gitu ya. Baik satu user tertentu atau misalkan saya pengennya pokoknya yang di grup sudo langsung memiliki akses sudoers gitu. Tanpa password gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja gitu nopasswd-nya di dalam ini ya. Oke, jadi tambahkan saja di sini ya, nopasswd gitu. Oke, tambahkan ini di semua server ya. Oke. Ya, oke. Oke, langsung saja. Jika sudah, kita tes aja dulu ya. Kita coba exit deh. Exit itu dulu. Kita coba melakukan reconnect dulu. Harusnya ketika saya sudo, nggak perlu itu ya. Ya, oke, sudah berhasil. Terus -R untuk bikin screen ya. 1.
Oke, jika sudah, jalankan perintah yang sama tadi ya, Ansible Playbook. Ya, saya jalankan. Oh, saya belum pindah dulu ke Cubase Spray. Ya. Apakah ada kendala lagi? Oh, oke. Sorry, saya menjalankannya pakai root ya. Harusnya pakai user biasa. Oke, saya tes ulang. Oke, Cubase Spray saya di ini. CP dulu aja. Spray-nya ke directory /home. Oke. Coba cd Cubase Spray dulu. Ya, saya jalankan. Oke, yang ketiga. Oke, saya coba cek lagi. Apakah ada kendala lagi? Hmm, mm, mm, mm. Oke. Saya cek dulu untuk user saya apakah ada. Udah. Oke, sudah. Oke. Oh, oke. Sepertinya saya salah karena tadi saya bikin eh SSH key-nya atas nama user root ya. Nah, sepertinya saya salah di situ. Jadi saya coba kopikan lagi.
Oke, kita ulangi prosesnya. Oke, berhasil yang tadi. Ya, oke, sudah berhasil mengakses servernya dan seharusnya sekarang tinggal melakukan instalasi ya. Bisa ditunggu sejenak. Oke, karena prosesnya mungkin akan makan sedikit waktu, video ini saya coba pause terlebih dahulu gitu ya, sambil nunggu proses mungkin sekitar 5 menit, nanti akan saya lanjutkan gitu, karena takutnya akan memperpanjang durasi gitu ya. Saya pause terlebih dahulu. Ya, oke, jadi prosesnya masih berjalan, kita tunggu, tadi cukup lama. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba gitu, yang ingin belajar gitu ya, pastikan resource yang dimiliki cukup dan juga koneksi internet yang oke gitu ya, supaya langkah-langkah yang dijalankan tadi itu bisa berjalan lebih cepat gitu. Ya, oke, jadi instalasi telah berhasil. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah nyoba itu berhasil kayak gini gambarannya. Jadi prosesnya semua sudah berhasil. Dan Kubernetes yang kita miliki sekarang sudah bisa diakses seharusnya dengan kubectl get nodes -o white. Oh, oke, sorry. Nodes. Ya, oke. Jadi Kubernetesnya sudah selesai dan terlihat bahwa kita memiliki 3 buah server, yaitu Node 1, Node 2, dan Node 3. Oke. Ya. Misalkan kita ingin mencoba apakah jika di-reboot server yang kita miliki bisa berjalan. Ya, saya akan coba untuk melakukan reboot ke 3 servernya. Apakah ketika setelah saya restart, Kubernetes cluster-nya masih tetap berjalan seperti apa yang seharusnya ada ya. Ya, kita tunggu sejenak. Oke, restart telah selesai. Sekarang kita cek kembali dengan... Ya, oke, statusnya ready per 3 ya. Dan terlihat bahwa versinya adalah 1.20 seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin membuat pod ataupun membuat services tertentu. Nah, itu ya tinggal dilakukan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, begitulah cara bagaimana kita membuat Kubernetes cluster dengan standar ready for production. Oh ya, tadi saya lupa bahwa jangan lupa ketika melakukan instalasi menggunakan user biasa dan pastikan ketika mendownload dari source code Kubespray pastikan menggunakan user biasa juga gitu. Misalkan menggunakan user root dan dipindah seperti tadi yang saya lakukan, jangan lupa untuk mengganti permissionnya ke user yang
biasa atau user yang bukan root ya. Ya, itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Saya akan jawab nantinya jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa subscribe dan sampai berjumpa di lain video. Terima kasih.